Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Lulu Hasanah, NIM 171410075, jurusan Ekonomi Syariah, kelas C semester 6. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat bagaimana reputasi calon peminjam kredit tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau tidak, atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga yaitu kapital atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan sebagai acuan apakah memang layak diberikan kredit. Yang keempat yaitu kolateral, di mana kriteria keempat ini disebut juga sebagai jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik atau non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Yang kelima yaitu condition, di mana prinsip 5C yang terakhir ini adalah yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Yang kedua, dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam.
Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan peminjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, yaitu bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Untuk yang terakhir, tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon pemimpin. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Untuk studi kelayakan adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek legalitas atau hukum, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek yang dijalankan atau ditunda atau tidak dijalankan. Jawabannya yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12, yaitu sebesar 2.500.000. Untuk pajak sama dengan 15% dikali 2.500.000 sama dengan Rp 375.000. Untuk bunga bersih saat pencairan tiap bulannya yaitu 2.500.000 dikurangi 375.000, yakni sebesar Rp2.125.000. Untuk jawaban nomor 3 yaitu tentang tujuan pemasaran bank. Menurut Kashmir pada tahun 2005, secara umum tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Kemudian, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Selanjutnya yaitu memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki berbagai pilihan pula. Yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran di mana setiap konsep dapat dijadikan landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan atau perbankan. Di antaranya konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun bagi para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep produk yang meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, dan kapling-kapling pemakaman. Konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif
dan efisien dibanding para pesaing, sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Untuk konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, di mana merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dari memberikan kepuasan, sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Bagi dunia perbankan, konsep yang dapat diaplikasikan dan yang paling tepat untuk diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan, atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pina Lulasana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.